Kepala Desa Kohot di Tangerang yang bisa naik Rubicon ternyata ini mengundang kecurigaan anggota DPR. Lalu seperti apa? Kecurigaan dari anggota DPR tersebut kita simak pernyataannya saat rapat dengan Menteri ATR BPN. Kita lansir dari TV Parlemen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Wow. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya, itu ditolak padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa, dan kemudian apakah rekomendasi girik itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Wow. Nah, proses pengusulan menjadi girik dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Oke, itu tadi pernyataan dari Dede Yusuf ya, kalau nggak salah, dari Partai Demokrat yang menyoroti tentang kepala desa bisa naik Rubicon gitu ya, padahal anggota dewan aja tuh belum tentu bisa beli Rubicon tersebut. Wow, luar biasa. Kira-kira kepala desanya punya tambang apa gitu ya bisa beli Rubicon seperti itu. Positif people. Langsung aja kita coba cari komentar-komentar netizen. Kita ambil dari akunnya YouTube Metro TV yang mengangkat hal ini juga gitu kan ya, dan di sana warganet pastinya ramai. Kita lihat bersama komentarnya seperti apa. Oke, komentar pertama dari Tiga Putri Tiga Cucu. Ayo tangkap Kades Kohot, tidak ada orang yang kebal hukum apalagi baru status Kades. Yang penting pejabat pemerintah mementingkan masyarakat dan keutuhan bangsa kita dengan negara kita. Salam dari Banten. Baru nih wakil rakyat Indonesia, ayo ilmu dan kecerdasan, kecermatan serta kejeniusannya dikeluarkan untuk membela negara dan rakyat Indonesia. Bravo para wakil rakyat Indonesia. Sungguh parah kalau negara tidak hadir dan menuntaskan masalah ini. Mafia tanah kena pidana denda dan ganti ongkos, yang cabut pagar laut, yang berizin suap dengan kena pidana. Harapan masyarakat penting.
Makanya harus diperiksa semua kades di Indonesia yang pada kaya raya sedang warganya miskin dan terbelakang terus. Contohnya di Lebak, Rangkas Bitung. Waduh. Salut atas tanggapan evaluasi semua anggota DPR. Suarakan terus, jangan kendor. Lebih ada oknum yang mau membungkam suara DPR. Jangan takut, berkiprahlah sesuai keinginan rakyat Indonesia. Saya selalu Bapak Wakil kami rakyat Indonesia. Sekitar habis Kang Dede. Salam kelautan perikanan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salam Nuswantoro ya gitu ya. Kata Pak Susno, kepala desa harus dilakukan penahanan dulu. Kuncinya di situ, payah aparat penegak hukumnya takut gitu. Harus ditangkap dari bawah sampai tingkat tertinggi. Mohon KPK segera turun tangan. Ini sungguh nyata. Tanpa kumpulin bukti tinggal tangkap. Pak Presiden Prabowo tolong dicambuk penegak hukumnya supaya mau bekerja, sebab budaya penjajah masih belum sepenuhnya hilang. Dicambuk baru jalan. Tangkap Lurah Kohot. Ayo KPK, ayo KPK. Saya dukung masyarakat Laut Tanjung Pasir. Kades dan menerbitkan sertifikat ilegal sebaiknya diproses. Ini mafia tanah. Periksa dan tangkap Kades Kohot. Bukan hanya yang disuap saja yang diproses, yang menyuap juga harus diproses. Gila, dari mana duitnya itu kepala desa naik Rubicon? Ini sudah terang benderang, masih juga pakai praduga tak bersalah. Pantas saja korupsi merajalela di Indonesia. Jangan cuma Lurah Kohot, tapi periksa juga semua anggota abdesi dan ketuanya. Lurah Kohot nonton ini ketar-ketir, tangkap langsung biar jerak. Untuk yang lain biar nggak ada oknum-oknum yang bobrok. Rakyat masih mendukung kalau pemerintah mau menindak karena kami sudah dirugikan, sudah muak dengan preman dan sudah muak dengan orang yang kaya dari hasil membodohi rakyat. Itu tadi komentar-komentar dari netizen gitu kan ya, terkait dengan disorotnya gitu mobil Rubicon yang dipakai oleh lurah desa Kohot gitu, Kohot atau Kohut gitu kan ya, di mana seorang lurah bisa punya Rubicon. Sebenarnya harga Rubicon itu berapa sih? Kita coba cari tahu informasinya dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari Google ya, bahwa harga Rubicon ini dimulai dari 600 jutaan sampai 1,8 miliar nih kalau nggak salah. Wah. Kepala desa mana nih yang bisa ini ya mampu membeli mobil seharga itu gitu kan? Kira-kira kalau dia mampu membeli uang segitu ya duitnya dari mana? Harusnya dia punya tambang nggak sih gitu ya? Aduh. Nah, tapi ya kita nggak tahu juga sebenarnya bisa beli itu dari mana, belum lagi pajaknya kan gitu. Pajak barang mewahnya pasti gede banget. Nah, mudah-mudahan hal-hal kayak gini gitu ya bisa diungkap gitu kan ya, di tengah masyarakat gitu. Takutnya nanti dicontoh oleh kades-kades yang lain di Indonesia. Kalau menurut Positive People gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.